Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Di video kali ini kita akan mempelajari pengaruh tekanan udara luar terhadap manusia. Nah, berbicara pengaruh tekanan udara luar, ya, itu bisa kita rasakan yang paling dekat lah, ya, yang paling dekat saat kita melakukan perjalanan ke Brastagi. Contoh ya, karena kita ada di Medan. Kalau di daerah lain saya tidak tahu. Jadi di dalam perjalanan itu nanti kita akan mengalami semacam telinga berdengung, atau nanti bisa kita mengalami mimisan. Itu adalah pengaruh dari tekanan udara luar terhadap tubuh atau tubuh kita secara umum. Nah, jadi itu pengaruhnya terhadap pengaruh tekanan udara luar terhadap tubuh manusia. Oke, nah sekarang bagaimana kita mau menghitung tekanan udara luar? Nah, jadi ada satu yang harus kita pahami terlebih dahulu. Setiap kenaikan 10 meter, setiap kenaikan 10 meter, nanti air raksa akan mengalami penurunan 1 mm Hg. Jadi nanti bisa kita buatkan ya seperti ini kira-kira gambarannya. Nah, andai kata ini adalah permukaan air laut, ya, ini permukaan air laut. Oke, jadi nanti kalau misalnya yang kita amati itu di sini. Nah, berarti kurang lebih inilah hasil yang bisa saya tunjukkan. Misalnya ini ketinggiannya itu H dari permukaan laut. Jadi nanti secara matematik nanti rumusnya itu bisa kita lihat dia menjadi tekanan udara luar P sama dengan tingginya dibagi 10 meter kita kali 1 mm Hg. Ini. Jadi inilah rumusannya untuk menentukan tekanan udara luar pada saat kenaikan atau penurunan dari permukaan air laut, ya, seperti itu dia. Nah, perlu kita ingat tekanan udara luar itu sudah ditentukan besarnya 1 atm. Oke, atau nanti ini setara dengan 76 cm Hg. Atau juga nanti ini bisa setara dengan 1,013 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Ini dia. Oke. Jadi ini perlu jadi catatan kita, ya. Nah, kemudian dari sini, ya, kemudian bisa kita lihat untuk beberapa bagian, misalnya kalaulah ketinggiannya itu tadi akan memberikan tekanan udara yang menurun atau berkurang tekanan udaranya, jadi nanti ini bisa kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti ibarat kita merebus air, itu nanti berbeda waktu yang diperlukan dengan kalau kita merebus air di daerah dekat dengan pantai, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kan untuk mengukur tekanan udara luar. Nah, bagaimana mengukur tekanan udara luar tetapi di suatu ruangan tertentu? Nah, ini nanti disebut dengan manometer. Ya, jadi manometer itu alat ukur
tekanan udara luar di dalam ruangan. Seperti itu. Nah, jadi misalnya ya, misal ini saya saya buatkan saja dulu untuk sebuah manometernya. Oke. Nah, misalnya seperti ini dia. Ini ruangannya R. Udah. Nah, jadi kalau begitu coba kita lihat dan kita perhatikan baik-baik, terdapat perbedaan tinggi pada kedua permukaan air raksanya ini H. Sementara dari luar sudah ada tekanan udara luar ini. Jadi dari sini bisa kita buatkan bahwasannya tekanan udara di ruangan R itu lebih besar dibanding tekanan udara luarnya sendiri, sehingga bisa kita buat PR sama dengan ini nanti PO ditambah ya, ditambah dengan H sentimeter Hg. Ini dia kalau di dalam ruangan dan manometernya menunjukkan seperti itu tadi. Nah, bagaimana kalau misalnya ya, ini misalnya manometernya itu menunjukkan ini kita misalkan ruangan Q. Oke. Nah, sekarang gambaran air raksanya seperti ini. Nah, jadi kembali ini terdapat perbedaan tingginya. Ini dia. Nah, namun kalau kita perhatikan baik-baik dan kita bandingkan ya, ini indikasinya tekanan udara luar itu lebih besar dari di ruangan Q. Ini dia. Berarti bisa kita buat nanti rumusnya PQ itu sama dengan PO kurang H dalam bentuk sentimeter Hg. Seperti ini dia. Inilah nanti rumusannya. Ada? Jadi intinya kita perhatikan gambar ini baru kita tahu rumusnya seperti apa. Itu dia ya. Oke, saya rasa itu aja dulu untuk pertemuan kali ini. Di video berikutnya kita akan coba membahas contoh soal yang berkaitan dengan tekanan udara luar. Terima kasih.